Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas tentang bab 1, pendahuluan. Bab 1 itu terdiri dari latar belakang penelitian, kemudian 1.2 itu identifikasi dan batasan masalah, 1.3 itu rumusan masalah, 1.4 tujuan dan manfaat penelitian, 1.5 hipotesis, 1.6 metodologi penelitian, dan terakhir 1.7 itu penelitian terdahulu. Kita akan diskusi satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah latar belakang penelitian. 1.1 latar belakang penelitian. Ini menggambarkan tentang situasi yang mendorong kenapa teman-teman melakukan penelitian dengan judul tersebut. Teman-teman menceritakan tentang fenomena yang akan dikaji sesuai dengan judul tersebut, mengemukakan argumen-argumen tentang topik dalam penelitian itu, kemudian ada penyajian data-data awal yang tidak terlalu berat, yang bersifat sekilas. 1.2 tentang identifikasi dan batasan masalah. 1.2.1 tentang identifikasi masalah. Teman-teman menyebutkan sebanyak-banyaknya permasalahan yang ada dalam perusahaan tersebut yang akan teman-teman melakukan penelitian. Teman-teman juga menyebutkan kesenjangan antara fakta dengan realitas yang seharusnya terjadi. Kurang lebih 5 poin dari identifikasi masalah yang teman-teman jelaskan. Kalimat berupa kalimat berita, misalnya masih dilihat banyak karyawan yang bolos saat kerja dan sebagainya. 1.2.2 tentang batasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, teman-teman mempersempit lingkup dari identifikasi tersebut menjadi batasan masalah yang sesuai dengan variabel dalam judul teman-teman dan objek penelitian. Misalnya kalau judul penelitian tentang kompensasi, disiplin, dan kinerja, maka teman-teman batasi masalah hanya pada masalah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Next. 1.3 itu rumusan masalah. Bentuk kalimatnya adalah kalimat tanda tanya, singkat dan jelas, mengarah pada penelitian, berpatokan pada variabel dan objek yang teman-teman penelitian. Misalnya, variabel X1-nya itu disiplin, variabel X2-nya kompensasi, dan variabel Y-nya misalnya kinerja. Maka teman-teman patokan pada 3 masalah itu. Misalnya, diduga ada pengaruh disiplin terhadap kinerja. Apakah ada pengaruh antara disiplin dan kinerja tersebut? Apakah ada pengaruh kompensasi dan kinerja misalnya, dan seterusnya. 1.4 tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, jumlahnya harus sama dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah itu ada 3, maka tujuan penelitian juga ada 3. Tujuan penelitian itu untuk mencari tahu apa yang dalam rumusan masalah. Misalnya, apakah ada pengaruh disiplin terhadap kinerja? Maka kita akan mencari tahu dalam tujuan penelitian ini berapa besar pengaruhnya. Berikut itu manfaat penelitian bagi objek penelitian, perusahaan tersebut, bagi kampus mungkin, terus bagi masyarakat umum, dan bagi penelitian. Oke, kita lanjut. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara. Hasilnya
setelah dari adanya penelitian tersebut. Kalimatnya biasa berbunyi diduga ada pengaruh, titik-titik, dan diduga tidak ada pengaruh, dan seterusnya. 1.6 tentang metodologi penelitian, metodologi atau cara dalam melakukan penelitian tersebut. Yang pertama, 1.6.1 adalah metode penelitian. Metode penelitian tersebut apakah survei, studi kasus, dan lain sebagainya. Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian, misalnya seluruh jumlah karyawan yang ada dalam perusahaan yang akan kita teliti. Sampel adalah wakil dari populasi atau sebagian dari jumlah karyawan, misalnya dari jumlah karyawan sebanyak 200 orang, sampel yang kita tentukan kurang lebih sekitar 150 misalnya. Nanti teknik penentuan jumlah sampel. Kemudian teknik pengumpulan data. Itu apakah kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara, kita menelaah dokumen-dokumen yang ada, dan apakah kita membagi angket. 1.6.5 teknik pengolahan dan analisa data. Apakah data kita bersifat kualitatif atau kuantitatif? Data bersifat data primer yang kita kumpulkan sendiri, atau data bersifat sekunder yang udah ada di perusahaan, kita tinggal memintanya. Statistik yang digunakan dan tabulasi data, misalnya dari kuesioner itu kita tabulasi. Statistik misalnya untuk menghitung pengaruh, determinasi, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya terakhir, penelitian terdahulu. Ini kita menggunakan 3 sumber. Yang pertama itu penelitian terdahulu yang dalam bentuk skripsi. Kalau penulisan kita 3 skripsi, tidak harus 3 variabel itu sama, cukup 1 variabel yang sama juga nggak masalah. Penelitian dalam bentuk jurnal nasional, kita mencari jurnal yang ada variabel atau topik walaupun cuma 1 dalam yang sama dalam penelitian kita. Kemudian terakhir itu adalah penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal internasional. Jadi penelitian terdahulu ini, kalau penelitian kita ada 3 variabel, maka cukup 1 variabel aja yang nyangkut, udah kita bisa pakai, gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih.